Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita GKI Suara Kristus dalam bentuk streaming, dan kita tetap percaya saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus hadir. Dia selalu ada, Dia selalu nyata dalam hidup kita. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada, bila Tuhan nyata. Dan saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kuasanya, jamahan, kasihnya itu mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman-Nya adalah firman yang hidup, ya dan amin. Kenakan seluruhnya bukan dengan kekuatan kita dalam menjalani hidup ini, hanya Yesus yang akan memberikan kemampuan buat kita untuk tetap berdiri di dalam jalan kebenaran Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
diri. Sama-sama katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari pandang wajahnya. Lenganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar hidup kita selalu memandang Tuhan, biar hidup kita selalu memandang wajah Allah. Kita percaya bahwa pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Percayalah, pegang tangan Tuhan, jangan pernah lepaskan, karena hanya Yesus yang menjadi harapan dalam hidupku. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Pegandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus, Allah yang kami percaya, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami berharap hanya pada-Mu. Mari Roh Kudus penuhi setiap hati kami, penuhi setiap jiwa kami. Biar sore ini kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu yang kudus, karena kami percaya Yesus selalu ada. Engkau hadir dimanapun kami berada. Apapun yang kami alami ini Tuhan, sungguh kami percaya akan kuasa-Mu yang berlimpah, hadirat-Mu yang selalu memenuhi hidup kami. Damai dan sukacita-Mu mengalir buat kami. Kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat itu melawat setiap kami, karena kami yakin, kami percaya, kami punya Tuhan Allah yang besar, yang lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, sungguh dahsyat dan
sungguh besar Engkau Bapa, sungguh kami percaya pada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong dan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam sekali lagi dengan pujian ini kita siapkan. Pandang wajah-Mu dan berseru. Biar hati kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Izinkanlah untuk bekerja, untuk menjamah hidup kita melalui firman Allah yang hidup. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kami akan belajar bersama-sama sebagian daripada firman-Mu. Dan kami akan diberkati melalui firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kuduskan dan sucikan setiap kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan setiap kami akan mendapat berkat daripada firman Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita bertemu kembali. Dan pada sore hari ini adalah hari yang spesial sebenarnya. Karena hari ini kita bersama-sama memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau 3 hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat Agung kemarin, kita memperingati bersama-sama bagaimana Tuhan kita, Allah kita yang sangat mengasihi kita, sudah rela mati ganti kita di atas kayu salib. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama memperingati bagaimana Allah kita yang sama, Tuhan kita yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia seharusnya pada hari ini gereja-gereja memperingati atau merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi karena ada wabah Corona yang melanda bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia, kita cukup prihatin. Dan gereja-gereja, hampir segereja-gereja di seluruh dunia tidak dapat mengadakan ibadah sebagaimana biasanya kita lakukan bertahun-tahun yang lalu. Tapi puji nama Tuhan, apapun itu yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau toh
wabah corona ini masih melanda seluruh dunia, tetapi kita percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengalahkan maut. Oleh karena itu, kita juga yakin, kita imani, kita percaya bahwa Tuhan yang sama, dia mampu juga untuk mengalahkan atau mematikan virus corona ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari kemenangan, dan kita akan belajar sebagian firman Tuhan dari Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ya. Tetapi kita hanya membaca satu ayat saja, yaitu dari Matius 28 ayatnya yang ke-6a, ya. Begini firman Tuhan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop daripada bacaan kita pada sore hari ini di dalam Matius 28, judulnya adalah kebangkitan Yesus. Dan puji nama Tuhan, pada sore hari ini, ya, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita semakin dikuatkan. Walaupun kita, seperti tadi saya katakan, bahwa kita harus cukup prihatin, sangat amat prihatin bahkan, ya, karena ada beberapa daerah, ya, di Indonesia yang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan saya percaya setiap kita, apapun itu yang terjadi, kita percaya Tuhan kita pasti memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi bagaimana peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan ini adalah suatu peristiwa yang sangat spektakuler, satu-satunya di dunia, di mana seorang yang mati kemudian dikuburkan, lalu dia bangkit. Bangkit bukan dibangkitkan oleh siapapun, tapi dia bangkit oleh kuasanya sendiri. Kenapa? Karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita ada 7 kejadian orang yang sudah mati, kemudian mereka bangkit. Dalam perjanjian lama ada 2, yaitu kita ingat bagaimana anak daripada janda di Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 14. Anak itu mati, kemudian dia dibangkitkan melalui Nabi Elia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak daripada seorang wanita, seorang perempuan Sunem. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Dan anak ini juga bangkit dan dibangkitkan melalui seorang nabi, yaitu Elisa, murid daripada Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian dalam perjanjian baru ada 5 kejadian dari kebangkitan orang mati. Yang pertama adalah anak perempuan Yairus di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yang membangkitkan anak ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga membangkitkan anak janda di Naim, ya, di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Lalu satu peristiwa lagi yang sangat populer, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang Lazarus yang sudah 3 hari mati, 4 hari bahkan sudah dikubur, saudara, sudah dikubur selama 4 hari, ya. Lalu kemudian dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, ya. Kemudian yang keempat di dalam perjanjian baru, atau yang keenam di dalam Alkitab, yaitu Tabita atau Dorcas, ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Dorcas dibangkitkan kembali melalui Rasul Petrus. Dan yang terakhir, Alkitab mencatat Eutikus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Rasul Paulus sendiri dengan kuasa daripada Tuhan, dia membangkitkan seorang anak muda ini yang tadinya jatuh dari atas loteng, saudara. Dan kita melihat ada 7 peristiwa ini, ada 7 orang yang dibangkitkan dari kematian.
Tetapi saya percaya ketujuh-tujuhnya ini mereka sempat bangkit. Mereka sempat dibangkitkan. Kemudian mereka hidup. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian saya percaya bahwa mereka setelah itu mereka mati. Tidak bangkit lagi. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus. Pada waktu dia mati di atas kayu salib di bukit Golgota, Tuhan Yesus dikuburkan. Ya, bahkan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tetapi tidak sampai di situ saja Tuhan Yesus bangkit kemudian satu saat dia mati lagi. Bukan. Justru ini yang spektakuler, saudara. Tuhan kita luar biasa. Karena dia berasal dari sorga setelah kebangkitannya. Dengan tubuh kemuliaannya, Tuhan kita naik ke sorga. Dan itu Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita pasti ingat cerita itu, bagaimana Tuhan Yesus kemudian dia naik ke sorga. Lalu malaikat bilang, "Hai orang-orang, kenapa kamu melihat ke atas?" Ya, Yesus yang engkau cari itu dia sudah pulang ke sorga. Ya, dan satu saat dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu bukti bahwa Yesus kita, Tuhan kita, itu berbeda. Dia boleh mati, tetapi dia bangkit. Lalu dia bangkit, setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang orang percaya, yang mereka katakan mereka sempat mati, kemudian mereka ke sorga, ya. Lalu kemudian ketemu Tuhan Yesus, ada yang dibawa oleh malaikat, ya. Lalu rata-rata semua bilang begini, pesan Tuhan katanya, kamu belum waktunya, kamu harus pulang lagi ke dunia, ada banyak yang harus kamu kerjakan, ya. Dan itu sangat klise, Bapak Ibu Saudara. Intinya mereka ingin mengatakan bahwa mereka pernah ke sorga, mereka pernah mati, kemudian karena belum waktunya Tuhan suruh mereka kembali lagi ke bumi, ya, ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya kesaksian dari seorang teman saya, sepelayanan saya dulu waktu kami ada di Bali. Dia secara medis memang mati, ya. Dan pada waktu itu dokter di rumah sakit sudah mengatakan bahwa dia mati karena dia kena serangan jantung, walaupun dia masih muda waktu itu. Menurut kesaksian dia, setelah itu ternyata dia bangkit kembali, saudara. Artinya dia hidup kembali, ya. Walaupun dokter pada saat itu sudah mengatakan bahwa dia mati, secara medis dia dinyatakan mati. Lalu setelah dia bangkit, dia hidup kembali, kemudian dia bercerita kepada kami bahwa dia sempat melihat tubuhnya terbaring di atas tempat tidur di rumah sakit, ya. Dan dia melihat bahwa ada banyak dokter di situ. Lalu kemudian dia diajak oleh malaikat ke surga. Dan ini yang ceritanya, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia benar, dia diajak keliling-keliling dari surga, ya, tur ke surga rupanya, saudara. Tapi saya tidak tahu maksud Tuhan dari kejadian ini terhadap teman saya. Kemudian dia hidup kembali. Dan waktu itu kita tahu bahwa dia memang benar. Dia pernah dapat serangan jantung dan dokter sudah nyatakan mati. Tapi ternyata beberapa saat kemudian dia hidup kembali. Dan dokter waktu itu juga heran. Secara medis mereka mengatakan bahwa sudah mati. Tapi ternyata dia masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Tuhan punya kuasa dalam hal ini. Dan banyak orang, ya, bahkan banyak, ya, ada beberapa pendeta yang katanya suka naik turun ke sorga, saudara. Ya, mungkin ini copy paste dari cerita-cerita ini. Tapi satu hal, Bapak Ibu, yang saya ingin pesan dari cerita ini, ya, bahwa ada orang memang sempat mati, sempat bangkit, tapi satu saat dia mati. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit, kemudian naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada topik kita. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya, puji Tuhan. Dia telah mengalahkan maut dan sudah membuktikan janjinya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Allah, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia berjanji dan dia tepati, ya.
Matius 12 ayat 40. Itu janji Tuhan. Dia umpamakan bahwa dia akan berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, ya. Sebab itu dia katakan bahwa anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, ya. Kemudian dalam Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah bukti janji daripada Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia juga tahu bahwa dia walaupun mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan kita bersyukur pada hari ini, kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita. Ada banyak lagi ayat-ayat tentang janji Tuhan itu, bahwa dia akan mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan puji nama Tuhan, ya. Semua terbukti. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Kalau tadi ada 7 kejadian di dalam Alkitab kita, ada orang mati kemudian bangkit, dibangkitkan oleh seseorang. Lalu bagaimana Tuhan kita? Siapa yang bangkitkan dia? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, sanggup membangkitkan dirinya sendiri. Tetapi dalam keadaan ini, Alkitab juga mencatat, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu. Yang melakukan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu adalah dirinya sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3 pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu, yaitu dalam pribadi daripada Bapa. Dalam kejadian kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini, kita melihat bagaimana yang pertama yang berkarya adalah Allah Bapa. Di dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah, perhatikan baik-baik, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Allah yang membangkitkan Yesus, ya. Dalam Galatia 1 ayat 1, Rasul Paulus katakan di dalam pembukaannya, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini bukti daripada Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, yaitu pribadi daripada dia sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus bangkit, dia membangkitkan dirinya sendiri, ya. Dalam Yohanes 2 ayat 19-21, Tuhan Yesus sendiri berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, tubuhnya, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan bangkit. Berarti dia yang membangkitkan dirinya sendiri, ya. Dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Kita ingat bagaimana dia di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya. Lalu dikatakan di sini, dia menerimanya kembali. Ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas kuterima dari Bapakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ini adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat ke-11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, nah ini, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, puji nama Tuhan, dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus, yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya rohnya itu adalah roh daripada Yesus, roh Allah. Jadi ada 3 pribadi yang kita melihat di sini, dan ini dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah bukti bahwa Yesus dia bangkit
Dia melakukan itu dirinya sendiri melalui 3 pribadinya, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan ketiga adalah Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita percaya sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah kita mempunyai 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya. Puji nama Tuhan. Kemudian bagian terakhir daripada kebangkitan daripada Tuhan Yesus, adakah saksi dari kebangkitannya? Dan Bapak Ibu Saudara, kalau tadi saya katakan bahwa ada banyak orang-orang yang ngaku-ngaku pernah ke sorga, kemudian turun lagi, nggak ada yang jadi saksi daripada mereka. Itu kan kata mereka, ya. Itu boleh dibilang itu cerita khayalan yang dirohanikan, saudara. Hati-hati, banyak sekarang yang suka begitu-begitu, dan anehnya banyak juga orang yang suka dengar cerita-cerita begitu, dongeng, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya tentu, ya, Alkitab juga mencatat, ya, Rasul Paulus sempat, ya, diajak ke surga. Tapi ini yang sering di copy paste, saudara. Ada banyak orang yang seperti itu, ya. Mereka mengarang-arang cerita, istilahnya cerita khayalan yang dirohanikan. Puji nama Tuhan. Terserah dia deh. Nah, Bapak Ibu Saudara, beda dengan Tuhan kita, ya. Kebangkitannya ada saksi, ada bukti, ya. Dalam bacaan kita Matius 28 ayat 1 sampai dengan 20, kalau kita baca seluruhnya, kita akan melihat ada banyak saksi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum di Indonesia saja untuk menjerat seseorang dengan hukum pidana, dengan pidana sesuai dengan pasal 183 KUHP, ya. Paling tidak, ya, untuk seseorang dapat dijerat dengan kasus pidana, dia harus punya 2 alat bukti. Nah, kita bersyukur Tuhan kita Yesus bangkit dari kematian. Paling tidak ada 4 saksi atau alat bukti. Kesaksian malaikat kita tidak akan baca, tapi Bapak Ibu bisa baca nanti. Matius 28 ayat 1 sampai 8 diceritakan bagaimana proses kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, kesaksian daripada wanita yang datang ke kubur Yesus. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Kita ingat ceritanya bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan. Dan mereka menyaksikan bahwa kubur itu sudah kosong. Dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Lalu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti ini adalah saksi yang kedua. Kemudian di dalam ayat 11 sampai 15, pengakuan dari penjaga kubur Yesus. Kubur itu dijaga, saudara. Kenapa? Karena orang Yahudi takut, katanya nanti dicuri. Kenapa? Karena mereka mengingat akan janji daripada Tuhan Yesus. Dia akan mati, tetapi dia akan bangkit di hari ketiga. Dan mereka takut kalau murid-muridnya Tuhan akan mencuri. Lalu mereka bilang Tuhan bangkit. Tapi ternyata memang Tuhan bangkit, saudara. Dan diakui oleh para penjaga kubur, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, murid Yesus pada waktu penampakan Tuhan Yesus di Galilea. Semua muridnya ada di sana berkumpul, kemudian Tuhan Yesus muncul secara supranatural. Ya, Matius 28 ayat 16 dan 17, dan masih ada berikutnya lagi, saudara. Ya, tapi kita cukup 4 yang kita lihat. Cukup 4 alat bukti yang membuktikan bahwa Yesus kita yang tadinya mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah. Kita percaya kepada Allah yang benar-benar hidup dan penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ganti kita untuk menebus dosa kita. Ya, kemudian kita diperdamaikan dengan Allah. Dan tidak cukup sampai di situ, ya, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan Tuhan memberikan janji kepada setiap kita bahwa satu saat nanti, pada waktu tiba saat kita akan kembali ke sorga. Kita akan bertemu dengan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya karena kita sudah ya disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita sudah diberkati. Kita mendapatkan berkat, kita diperdamaikan, dosa kita dihapus ya. Masa lalu kita Tuhan sudah nggak ingat-ingat ya. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang sering saya katakan, Allah kita luar biasa, Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia punya segala kekuasaan, segala macam dia dapat lakukan. Tapi satu hal, dalam hal dosa kita, dia itu amnesia, saudara. Kenapa saya katakan amnesia? Karena dia sudah lupa akan dosa kita. Bahkan dia rela mati ganti kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus syukuri ya siapa kita ini sehingga Allah kita mau mati ganti kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, sebagai imbalan ya, sebagai bukti kasih kita kembali kepada Tuhan ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang sangat istimewa ya, yaitu nyawanya sendiri, bahkan darahnya tercurah di atas kayu salib. Apa yang kita lakukan buat dia? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu ya, dan sangat perlu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya selalu katakan bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Oleh karena itu kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus. Masa lalu kita tidak perlu ingat-ingat kembali. Siapa sih manusia yang tidak berdosa, saudara? Tidak ada manusia tidak berdosa, ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Allah, dia sudah lupakan segala kesalahan kita dengan dia mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, karena kita sudah dibenarkan, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kita yang lalu mencong-mencong, hidup kita yang lalu siksak kanan kiri, kita harus hidup lurus di hadapan Tuhan ya. Dan yang kedua, kita harus menjadi saksinya ya. Di dalam ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, jelas inilah yang harus menjadi bagian daripada kita untuk membalas kasih daripada Tuhan Yesus. Kita yang pertama, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup benar di dalam kehidupan kita ya. Yang lalu sudah biarkan berlalu, apapun kita dulu lupakan saja ya. Rasul Paulus katakan, "Aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku berlari-lari ke depan." Saudara, puji nama Tuhan ya. Saudara sudah dibenarkan, mari kita hidup benar ya. Kemudian dari kehidupan kita yang sudah dibenarkan itu dapat menjadi contoh bagi orang lain. Dan kita melihat ya, kalau kita hidup benar, kemudian orang melihat, wow, dia yang tadinya begitu, sekarang begini. Mereka akan melihat, ada apa ini? Kenapa? Oh, ternyata karena orang ini sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dia mau hidup benar. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kemuliaan bagi setiap kita ya. Dan yang berikutnya adalah kita membawa kabar sukacita, menceritakan apa yang sudah terjadi. Bagaimana Allah kita, Yesus kita, dia mati ganti kita. Dia yang Allah itu menjadi manusia. Kemudian Allah itu, dia mati di atas kayu salib. Setelah itu, luar biasa, dia bangkit, bahkan naik ke surga ya. Tuhan kita luar biasa, saudara. Untuk itu mari kita sama-sama kita kabarkan kabar sukacita ini kepada siapa saja ya. Kenapa?
Karena itulah kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ya, bagaimana Allah mengasihi dunia ini, ya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa lagi. Karena upah dosa adalah maut, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, dan kita akan diperdamaikan dengan Allah, kemudian kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Ini yang kita harus sampaikan, ya. Kita harus menjadi garam dan terang dunia ini di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita hidup benar, itu menggambarkan bahwa kita adalah terang. Kemudian kalau kita membagikan kebahagiaan yang kita sudah terima, yaitu keselamatan, kita menjadi garam bagi orang yang lain. Oleh karena itu, saudara, mari setiap jemaat daripada JKI Suara Kristus, mari kita mempunyai satu tekad dalam kehidupan kita di saat Paskah ini. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau untuk menjadi pembawa kabar sukacita bagi dunia ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan di hari Paskah ini. Dan saya percaya setiap kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah menang atas maut, dan Dia yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita akan bersuka cita, ya, bersama-sama, karena hari ini kita dapat merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita lupakan masalah yang kita hadapi, karena kita percaya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Dia, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan sebagaimana Dia sudah menang atas maut. Kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami semua sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami mengingat kembali bagaimana Engkau yang tadinya mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Engkau sudah bangkit. Dan ini adalah bukti Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau sudah mengalahkan maut, dan terlebih daripada itu Tuhan, Engkau memberikannya kepada kami dengan cuma-cuma. Kami menerima keselamatan ini dengan cuma-cuma, walaupun darah-Mu adalah sangat mahal dan tidak ternilai. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat disebut sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami bertekad Tuhan, sebagaimana firman Tuhan pada sore hari ini, kami akan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang bagi dunia ini. Dan yang berikutnya, kami akan menjadi pembawa berita sukacita. Bahkan kami adalah garam bagi dunia ini. Tuhan, pakailah setiap kami. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Dan kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Engkau. Dan malaikat di sorga akan bersorak-sorai karena ada banyak jiwa yang diselamatkan melalui kami Tuhan. Mampukan setiap kami, Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menyertai kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan pada sore hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami percaya pemeliharaan tangan Tuhan sangat perkasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh hanya Yesus, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau
mulia kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau samakan hidupku, dengan apa kan ku Allah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku Allah? Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa? Segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas? Haleluya, segala kebaikan-Mu.
bersama